Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana masih saja Allah sampai hari ini memberikan kesempatan kepada kita berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, rezeki, dan kesempatan. Oleh karena itu, kita sebagai kaum beriman yang bersyahadah, yang bertauhid, jagalah selalu kesyukuran kita itu sebagai makhluk yang tunduk dan patuh kepada syariat-syariat Allah. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menghantarkan kita umat manusia kepada jalan kebenaran, jalan pencerahan, yaitu al-Islam. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, Khatib senantiasa menyampaikan dan memesankan, marilah kita selalu berusaha semaksimal kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena takwa adalah sebaik-baik bekal kita di dunia dan di akhirat. Dan takwa jugalah yang membedakan kita di antara makhluk-makhluk lainnya, karena takwa adalah bentuk atau nilai tertinggi yang dapat dicapai oleh setiap insan, dan insan yang terbaik itu adalah insan yang bertakwa. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang mulia ini, Khatib ingin menyampaikan tentang nilai pergerakan Muhammadiyah. Mungkin sebagian kita sudah mengerti, sudah tahu, sudah paham, dan bagi warga Muhammadiyah tentu sudah melaksanakan. Kita mengenal istilah teologi al-ma'un. Mungkin dalam hari-hari di mana kita masih belum beberapa hari ini merayakan kemerdekaan, agak relevan jika ini kita angkat kembali. Teologi al-ma'un adalah teologi yang membawa nilai-nilai, di antaranya adalah nilai-nilai pembebasan, nilai-nilai pemberdayaan, nilai-nilai perlindungan, nilai memanusiakan manusia dan penghargaan sesama manusia. Teologi Al-Ma'un ini dilandasi oleh surah Al-Ma'un, surat ke-107 di dalam Al-Quran Al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim
wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Pertama, Allah bertanya bahwa ternyata ada orang yang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama adalah yang kerjaannya, yang sikapnya tidak memberikan penghargaan, perlindungan kepada anak-anak yatim. Suka membentak, suka menghardik, bahkan dalam kehidupan sehari-hari malah membenci. Padahal dalam Islam terhadap anak yatim, dalam pengertian secara ideologis mereka tidak punya bapak dan ibu. Tapi dalam pengertian sosiologisnya Muhammadiyah sudah mengembangkan yatim itu bukan sekedar tidak mempunyai orang tua, baik ibu atau bapak atau salah satu di antara keduanya, tapi anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan atau pengasuhan yang cukup atau pengasuhan yang memadai. Mungkin orang tuanya masih cukup, masih ada, keluarganya masih ada, tapi anaknya tidak mendapatkan pengasuhan, pendidikan dan perlindungan. Bahkan dalam keluarganya sendiri mereka mendapatkan kekerasan. Ini sering terjadi sekarang. Orang tua malah menjadikan anaknya sebagai eksploitasi ekonomi dan sosial. Bahkan menjadi korban kebejatan orang tua. Ini anak punya orang tua, tapi orang tuanya menjadi zalim kepada mereka. Zalim secara fisik dan zalim secara ekonomi dan psikologis. Ini bisa dikategorikan miskin juga atau yatim juga, dalam pengertian tidak mendapatkan perlindungan, tidak mendapatkan pengasuhan yang dari keluarganya. Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian mengkristalisasi agar ayat ini dipahami sebenar-benarnya oleh warga Muhammadiyah, khususnya waktu itu kepada para muridnya, agar umat ini, khususnya salah satunya diantaranya kaum yatim ini yang tidak mendapatkan, anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan, mungkin orang tuanya masih ada, keluarga masih ada, tidak mendapat perlindungan tadi, bisa mendapatkan perlindungan. Siapa yang melindungi? Ya mereka-mereka yang punya kesadaran. Dimulai oleh Kiai Dahlan kemudian dari muridnya, dituntut kesadarannya. Ayat ini selalu diajarkan berkali-kali sampai ada yang protes, kami udah hafal Kiai. Tanya lagi, udah tahu juga artinya Kiai, tapi udah dilaksanakan belum? Nah ini sebenarnya intinya, progresivitasnya. Ini harus dilaksanakan. Anak yatim banyak kok di situ waktu itu. Di sekitaran Yogyakarta banyak anak-anak yang terlantar. Mungkin masih ada orang tuanya seperti saya bilang tadi, tapi mereka tidak mendapat perlindungan baik secara sosial, ekonomi maupun psikologis. Inilah kemudian yang melandasi Muhammadiyah mendirikan yang namanya amal usaha. Amal usaha adalah sebuah bentuk praktis dari amal-amal Muhammadiyah dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan dan pembebasan kepada salah satunya anak yatim tadi, agar mereka mendapatkan perlindungan, terbebas dari pelecehan, terbebas dari penzaliman baik oleh diri keluarganya atau lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ada lagi orang miskin. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak menggerakkan, tidak mempelopori, tidak menganjurkan, padahal ada orang miskin di sekitarnya, tapi tidak tergerak hatinya dan tidak tergerak tangannya, apalagi dia tidak menggerakkan orang sekitarnya. Kalaupun dia tidak mampu untuk membantu, malah dibiarkan saja. Nah, Allah menyatakan ini juga bagian dari bentuk yang mendustakan agama. Dia tidak membebaskan orang miskin, tidak mau memberikan kemerdekaan kepada orang miskin di sekitarnya, baik dia mampu
ataupun dia tidak mampu tapi dia punya kesadaran. Karena memberikan bantuan itu fis-sarra wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau tidak mampu kita mengeluarkan harta kita, apakah karena tidak mampu karena kebutuhan kita, merasa kebutuhan kita belum tercukupi, atau memang tidak ada harta kita tapi mungkin kita bisa menggerakkan orang lain, kita baru pas-pasan saja. Makanya Allah menyatakan sini wala yahuddu, dia tidak menggerakkan, tidak menyerukan, tidak menganjurkan orang, padahal ada banyak orang miskin di sekitarnya, orang tidak mampu, tapi tidak tergerak hatinya. Nah, kalau ini setiap kita punya kesadaran bahwa orang miskin itu mestilah bahagian dari amanah yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Maun ini, tentu orang miskin di setiap lingkungan kita, karena saya yakin di setiap lingkungan komunitas tidak semuanya lah miskin, pasti adalah yang mampu. Kalaupun dia sama-sama pas-pasan, mungkin punya jaringan, mungkin punya informasi. Informasi juga bagian dari menggerakkan agar orang-orang miskin ini terbantu. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian Allah memberi pernyataan di ayat berikutnya. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang mendirikan salat, allazina hum an salatihim sahun, dia dalam salatnya tidak fokus, sahun, lalai dia. Lalai dalam pengertian ini baik dalam salatnya maupun dalam implementasinya. Pengejawantahan salat bukan sekedar amal yang menjadi wajib bagi kita atau fardu bagi setiap muslim, tapi dia punya nilai. Dia punya nilai setelah salat itu apa? Salat adalah pembeda, dan salat memberikan perbedaan perilaku pada setiap insan dibandingkan orang yang tidak salat. Mestinya begitu. Orang yang salat mestinya lebih baik, lebih dermawan, lebih peka terhadap keadaan lingkungan, lebih mau bergerak berjamaah untuk membantu orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang miskin tadi. Tapi kalau salatnya kemudian hanya untuk dirinya sendiri dan dia yakin dengan salat itu dia sudah masuk surga dan tidak ada efeknya dalam kehidupan sosial, inilah orang-orang yang sahun. Atau dia cuman beramal alladzina hum yura'un, dia cuman sekadar lip service atau untuk mencari perhatian, ria. Ya, banyak orang kemudian salat untuk mendapatkan atau menggapai sesuatu, atau dia beramal bukan hanya salat, amal-amal yang lain tujuannya adalah agar dirinya mendapatkan kedudukan, agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bagi Muhammadiyah, gerakan dalam bentuk nyata amal usaha adalah gerakan amal, bukan gerakan yang tujuannya hanya untuk sekedar mencari keuntungan. Makanya disebut amal usaha. Itu amal dalam bentuk ikhtiar. Pengejawantahan dari nilai-nilai solat itu tadi, agar solat kita warga Muhammadiyah ini tidak sahun, tidak lalai. Kalau ada kemudian kita mendirikan sebuah gerakan dengan tujuan amal, itu sama dengan Muhammadiyah tujuannya adalah untuk mengabdi kepada Allah, menegakkan nilai-nilai dan syariat Islam dalam bentuk yang lebih praktis. Sampai saat ini Muhammadiyah terus bergerak, warganya bergerak dari tingkat ranting, cabang, daerah, mendirikan berbagai amal usaha. Baik amal usaha dalam bentuk pelayanan sosial, yaitu panti asuhan atau lembaga kesehatan sosial, kemudian pelayanan kesehatan dalam bentuk rumah sakit, sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, alhamdulillah masih disebut sampai saat ini sebagai amal usaha. Artinya adalah bahwa orang-orang Muhammadiyah, warga Muhammadiyah mendirikan itu bukan profit oriented, tapi adalah amal oriented. Tujuannya adalah dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nanti ada untungnya, insyaallah itu akan digunakan lagi kembali demi kepentingan umat, demi kepentingan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur lil muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa khususan ikhwanana al muslimin fi Palestin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.